Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Mamahdi. Saya akan menjelaskan tentang kreativitas, kreatif dan kreativitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta, sedangkan kreativitas adalah kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta. Kemudian mengutip dari penjelasan beberapa ahli, Supriyadi mengatakan kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan atau membuat sesuatu yang baru, baik itu gagasan atau karya nyata yang berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Sementara kreativitas adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berimplikasi pada terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir seseorang, ditandai dengan adanya suksesi dan diferensiasi. Kemudian ciri-ciri orang yang kreatif itu ada: 1. Sering berimajinasi, sering halu. 2. Sangat mudah beradaptasi. 3. Menyukai tantangan. 4. Sangat mudah merasa bosan. 5. Memiliki kepribadian yang misterius dan aneh. Wah, ini kayaknya saya semua ini. Kemudian bentuk kreativitas. Bentuk kreativitas ada 3, yaitu ide-ide, gagasan, kemudian produk atau jasa. Ide-ide adalah cara berpikir kreatif agar menghasilkan ide-ide yang unik dan orisinil. Ide-ide tersebut merupakan suatu pemikiran untuk memecahkan permasalahan dan memberikan solusi kepada masyarakat. Sementara gagasan, selain ide, kreativitas juga dapat berbentuk gagasan-gagasan dalam memecahkan masalah. Gagasan tersebut bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Kemudian produk, barang atau jasa. Produk adalah bentuk yang paling nyata dari suatu kreativitas. Tanpa melalui proses kreatif, maka produk yang tercipta tidak akan dapat memenuhi harapan pelanggan. Mungkin itu dari saya, nanti dilanjut oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trila Tri Agani, NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemimpin kreatif untuk industri kreatif. Dalam sebuah perusahaan atau suatu organisasi, seorang pemimpin memiliki peran yang sangat vital. Mereka tidak hanya dituntut memiliki keahlian secara fungsional saja, namun juga kemampuan untuk bisa membuat para karyawan berkembang di dalam suatu perusahaan tersebut. Hal itu tidak cukup dengan hanya melihat pengetahuan yang dimilikinya saja, tetapi juga melihat karakter sehari-hari yang bisa menjadi model bagi para karyawannya. Mereka juga harus mampu memotivasi dan melatih segala hal yang dibutuhkan karyawan dalam pekerjaan, seperti halnya kerja keras, inovasi, ataupun aktivitas lainnya. Ada pembagian peran yang jelas dalam komunikasi yang baik. Seseorang pemimpin begitu efektif, artinya ketika para pemimpin merasa yakin bahwa mereka dapat menghasilkan kreativitas, maka bawahan mereka pun akan mengikutinya. Pengalaman yang tepat untuk ide-ide tersebut. Selain itu, para pemimpin menjadi lebih percaya diri dan kreativitas mereka ketika ada pengakuan oleh manajemen tingkat atas. Dengan demikian, kreativitas dan kepercayaan seorang pemimpin bisa menular bertransformasi ke karyawannya. Dalam hal ini, faktor yang paling berpengaruh adalah kekuatan berpikir positif.
di mana pemimpin dapat memberikan contoh kepada bawahannya dengan keyakinan dan kreativitas hanya dengan memberi teladan. Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya membangun sebuah hubungan interpersonal dengan berkualitas antara seorang pemimpin dan bawahannya. Dengan penekanan pada kepercayaan, kesetiaan, dan saling menghormati secara profesional. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Khobir. Saya di sini menjelaskan tentang karakter pemimpin kreatif untuk industri kreatif. Jadi dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, seorang pemimpin memiliki peran yang sangat vital, di mana pemimpin dituntut tidak hanya memiliki kemampuan secara fungsional, tapi juga kemampuan untuk menjadikan karyawan-karyawannya itu bisa berkembang dan maju, sehingga karyawan dalam sebuah perusahaan itu dapat berkembang. Pepatah mengatakan, jadi begini, karyawan-karyawan yang bodoh itu masih berguna bila dipimpin oleh pemimpin yang baik, sedangkan karyawan-karyawan yang pandai itu tidak akan berguna bila dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Selanjutnya, pemimpin yang buruk tidak akan memberikan efek untuk memotivasi karyawannya, sehingga karyawan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan tersebut akan mengalami tekanan dan bahkan stres, sehingga tidak bisa mengeluarkan kemampuannya untuk perusahaan, gitu ya. Selanjutnya, kepemimpinan adalah fenomena yang sangat kompleks. Ini bukan tentang apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibuat. Ini tentang bagaimana mereka menggunakan keterampilan mereka pada saat itu juga mereka masuk pada level posisi tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan organisasi bisnis seperti industri kreatif? Tentu jawabannya adalah sangat dibutuhkan. Industri kreatif sangat membutuhkan pemimpin yang juga kreatif. Secara logika itu, perusahaan yang tidak ada embel-embel kreatif pun membutuhkan seorang pemimpin yang kreatif, apalagi sebuah perusahaan yang memiliki embel-embel industri kreatif. Pastinya akan sangat cocok bila pemimpinnya itu memiliki sifat yang kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauzia Ismet ingin menyampaikan sedikit materi mengenai pengaruh leadership terhadap pertumbuhan industri kreatif. Jadi leadership itu diambil dari dua kata, yakni lead dan leader. Lead yang diartikan sebagai memimpin, mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, dan lain sebagainya. Lalu leader yang diartikan sebagai pemimpin. Lalu apa sih bedanya leadership sama bos, sama manajer? Seperti yang kita ketahui, manajer itu kan seorang pimpinan, sedangkan leadership itu pemimpin. Jadi bedanya itu, manajer atau pimpinan itu diangkat berdasarkan SK, surat keputusan yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau tempatnya ia bekerja. Sedangkan pemimpin atau leadership, dia itu diangkat berdasarkan pengakuan para followersnya, para pengikutnya atau bawahannya yang ada di tim dia bekerja. Jadi sifat leadership itu sifat yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang, atau bahkan seorang pimpinan pun kadang dia tidak memiliki sifat leadership ini. Jadi sudah pasti jelas pengaruh dia terhadap pertumbuhan industri kreatif, bahwasanya dia mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, ia mampu meningkatkan komunikasi, ia mampu meningkatkan kemampuan mendengarkan, ia mampu meningkatkan kecerdasan emosional, ia mampu meningkatkan kemauan para tenaga kerja untuk melakukan kerja di bawah tekanan, dan lain sebagainya. Pokoknya kontribusinya sangat nyata dan pengaruhnya sangat besar juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata dan ada sesuatu yang belum dipahami, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab berikutnya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf, dan wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang kesimpulan materi yang disampaikan oleh Mas Mahdi dan juga Mbak Tri Lastri. Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu arti atau pengertian dari kreatif sendiri itu adalah kemampuan menciptakan sesuatu ataupun daya cipta. Sedangkan kreatif ini adalah karya terbaru atau orisinil. Nah, jadi dengan kata lain pengertian kreatif ini adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat. Sedangkan kreativitas ini adalah bentuk atau hasil dari kemampuan orang yang kreatif dalam bentuk sebuah karya. Jadi kreatif ini kata lainnya yaitu seperti dia tuh kemampuan seseorang atau keahlian seseorang. Nah, sedangkan kreativitas ini adalah hasil ataupun karya dari orang yang kreatif tersebut. Nah, biasanya seseorang yang kreatif ini memiliki beberapa ciri-ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti mudah berimajinasi, terus seperti mudah untuk beradaptasi dan menyukai tantangan, serta memiliki kepribadian yang aneh ataupun misterius seperti itu. Nah, pemimpin yang kreatif ini itu adalah sangat efektif dengan artian bahwa ketika para pemimpin ini meyakini bahwa dirinya itu memiliki kreativitas, maka bawahannya pun akan merespon dengan baik. Merespon dengan baik itu artinya bawahannya pun akan mengikuti kekreativitasan tersebut. Nah, selain itu, para pemimpin yang kreatif ini lebih percaya diri dalam kreativitas mereka kalau atau ketika ada pengakuan dari bawahannya. Terima kasih, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindir Safitri akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi kami, yang mana sebagai pemimpin yang berkarakter tidak hanya dituntut memiliki kemahiran secara fungsional saja, namun juga kemampuan untuk bisa membuat para karyawan itu berkembang dan maju selama bekerja di perusahaan. Hal ini tidak cukup dengan melihat banyak pengetahuan dimilikinya, namun juga karakter sehari-hari yang bisa menjadi role model bagi para karyawannya. Mereka juga harus mampu memotivasi dan melatih segala hal yang dibutuhkan karyawan dalam pengerjaan. Leadership sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, serta mengawasi orang lain untuk menyelesaikan berbagai tugas yang sudah direncanakan. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mencapai sasaran perusahaan. Keterampilan leadership sendiri nantinya sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan suatu perusahaan, teman-teman. Jadi keterampilan leadership ini adalah hal penting dalam suatu perusahaan. Bahkan leadership termasuk salah satu kunci keberhasilan suatu tim dalam mencapai tujuannya. Nah, semua keputusan dan tindakan diambil pasti membutuhkan keputusan dari pemimpin. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.